Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi wa khalqihi man tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwa faqad faza al-muttaqun. Alhamdulillah para jemaah, pada pagi hari ini kita bisa melakukan thalabul ilmi dalam rangka mencari ridha Allah. Mudah-mudahan niat baik kita dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Hari ini kita melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin di bab kedua, karena kemarin sudah bab pertama. Meskipun banyaknya hadis, tapi kita ringkas yang poin-poin saja, dikarenakan kalau mengikuti hadisnya tidak khatam-khatam. Kita mengikuti per bab saja. Kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Seorang pria secara tidak sengaja mendapat istrinya sedang tidur dengan pria. Dia dengan marah Saya tadi tidak bawa kitab, kitabnya lewatin. Belum pulang karena kita cari baca-baca. melompat dari gedung. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taubat. Bab ini menerangkan tentang taubat. Taubat itu sikap yang harus dilakukan setiap manusia dalam keadaan apapun. Manusia itu pasti punya dosa. Pasti. Kenapa dikatakan pasti? Karena memang manusia itu al-insanu makhluk walisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Berarti apakah manusia itu sering salah itu wajar? Juga tidak wajar. Manusia salah wajar, tapi kalau selalu salah tidak wajar. Maka penting bagi kita, karena kita ini masih manusia, bukan malaikat, maka kita ini pasti punya salah. Dan taubat itu kita lakukan setiap saat, minimal dengan kita membaca istighfar sehari semalam. Itu menjadikan taubat ini menjadi penting bagi kita. Karena kalau manusia itu tidak membaca istighfar, seolah-olah manusia itu tidak pernah merasakan salah. Nabi Muhammad SAW, beliau ini seorang Rasul, seorang Nabi yang memang dijaga tidak ada kesalahan, karena beliau ini maksum. Namun beliau ini setiap saat, setiap hari katakan, itu membaca istighfar minimal 100 kali. Minimal. Di dalam hadisnya Nabi menyampaikan mi'ata 100. Nah, saya panjenengan ternyata kalau istighfar itu sehari semalam cuma 15. Habis subuh 3, habis duhur 3, asar, maghrib, isya masing-masing 3. 3 dikalikan 5, 15. Itu istighfar kita sehari semalam. Nabi tidak pernah salah, katakanlah dijaga maksum masih 100 kali. Nah, kita ini
cuma 15. Maka mari kita bersama-sama setiap saat minimal istighfar itu kita amalkan dalam kehidupan kita. Qaulal ulama, ada seorang ulama menyampaikan, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Tobat itu wajib setiap ada dosa. Fa in kana al-maksiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bi haqqi akan. Kalau manusia itu punya sebuah kemaksiatan di antara dirinya dan Allah, maksiatnya dia dengan Allah, tidak berurusan dengan makhluk atau sama manusia, maka tidak ada hukum Adam, tidak ada hukum manusia. Falaha salah satu surutin, maka orang yang dosa antara dirinya dengan Allah itu ada 3 syarat supaya tobatnya diterima. Ahadua ayyakli'a anil maksiyah. Yang pertama, dia berhenti untuk melakukan maksiat itu. Maksiat itu diberhentikan. Wasani, yang kedua, ayyan dama ala fi'lihi, yaitu merasa menyesal dengan melakukan perbuatan itu. Ada penyesalan. Jadi yang pertama berhenti, yang kedua menyesal. Wasalisu ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Dan yang ketiga, dia menyengaja untuk tidak mengulangi perbuatan yang sudah dikerjakan. Mungkin ada seorang itu melakukan sebuah kesalahan dengan mungkin dia itu maksiat. Nah, maksiatnya mungkin sekarang ini yang paling tidak kelihatan adalah mungkin dia melakukan nonton film yang tidak baik. Maka ketika dia melakukan itu tidak ada hukum dengan anak Adam yang lain, tidak bersentuhan dengan manusia yang lain. Maka ketika itu, 1, dia harus berhenti, 2, dia menyesal, yang ketiga, dia tidak mengulangi kembali. Ini kalau hukumnya kesalahannya itu dengan Allah langsung. Fa'in fukita ahadu salasati lam tasih taubatu. Jika 3 ini tidak dipenuhi 1 saja, maka tobatnya tidak diterima. Nah, di sini mohon maaf, tidak ada salat taubat. Hanya 1 berhenti, 2 tidak mengulangi, yang ketiga merasa menyesal. Wa in kana al-maksiyatu tata'allaqu bi adamin fasultuha arba'atun. Jika dia itu melakukan sebuah maksiat yang berhubungan dengan manusia, maka dia mempunyai syarat 4 untuk diterima tobatnya. Hadis salah satu wa iya bara'a min haqqi sahibiha. Yang 3 ini mengikuti yang pertama tadi, tetap menyesal, tidak mengulangi, dan juga dia berhenti. Ditambah 1, yaitu membebaskan hak saudaranya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Jika memang itu hubungannya dengan harta, maka dia harus mengganti hartanya itu. Wa in kanat minha hadu qadafin wa nahwahu aw talaba aqwa. Kalau memang dia itu hukumnya memfitnah, menuduh, apalagi zaman sekarang ini kan fitnah luar biasa. Fitnah, menuduh, mungkin apalagi
menggunjingnya, menggunjing atau ngerasani, maka dia harus menyelesaikan itu dengan orang tersebut. Disampaikan bahwasanya dia ini melakukan sebuah kesalahan. Minta maaf, saya kemarin memfitnah kamu begini. Minta maaf, saya telah menggunjing dirimu. Minta maaf, saya juga menuduh kamu. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian, para jamaah, untuk menuju itu, memang kita ini susah. Nanti kalau ngomong gak enak, ya tidak apa-apa, ini tugas kita supaya antar manusia itu ridho. Ketika antar manusia itu ridho, itu adalah sebuah penyesalan. Sehingga dengan ridhonya itu tadi, dia sudah ikhlas. Ketika nanti dia tidak ikhlas, dia mintanya apa supaya diikhlaskan. Dan manusia itu, Bapak Ibu sekalian, ibarat kita kalau salah, ayo kita segera minta maaf. Tapi kalau kita tidak salah, mungkin disalahi. Orang-orang yang menyalahi kita ini, mari kita maafkan. Memang susah, tapi ini perlu kita lakukan bersama-sama. Karena memang hukum kita dengan manusia ini agak repot, teman. Tetapi jangan sampai seperti ini. Wis tidak jalan sepuluh, tidak tak sepuluh. Biasanya orang kan begitu, tidak minta maaf sampai kapanpun tidak saya maafkan. Maka perilaku-perilaku demikian ini mari kita tinggalkan. Memang susah, Bapak. Tapi inilah bentuk Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu memberikan sebuah kemanfaatan. Di antaranya adalah memberikan maaf itu sebuah kemanfaatan. Di dalam Al-Quran itu kan wa'afina anin nas, memberikan maaf kepada saudaranya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, ketika manusia itu melakukan sebuah kegiatan yang tidak baik, maka tobat itu bagian penting yang kita lakukan untuk menutupinya. Sehingga dengan begitu kita merasa aman, tidak merasa jiwa kita ini tidak bisa mengikuti. Kadang-kadang manusia itu kan merasa dirinya itu sudah cukup amalnya banyak. Tetapi ketika ada satu sangkut paut dengan manusia itu, maka itu harus diselesaikan. Baik itu perkara harta, mungkin utang piutang, juga itu harus diselesaikan. Juga masalah sikap. Nah, orang-orang Indonesia itu kan mesti nunggu hari raya, Pak. Minta maaf itu kan nunggu hari raya. Salaman tok itu minal izin wal faizin, terus kosong-kosong ya. Ini ngomong kosong-kosong. Nah itu kosong-kosong ini kan, ya kalau dia itu ikhlas betul kosong-kosong ya. Kalau memang dia itu betul-betul tersakiti di jabat tangan, kemudian dirangkul, saya minta maaf. Itu dalam rangka untuk mengikhlaskan apa yang menjadi kesalahan bagi kita. Itu ada para ulama menyamakan, mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam surat An-Nur ayat 31, Allah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sikap kita sebagai manusia itu ketika melakukan sebuah kesalahan. Dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi, tobatlah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan sebuah keberuntungan. Kenapa Bapak Ibu tobat itu dilakukan oleh manusia supaya mendapatkan keberuntungan? Sejatinya, kalau orang itu bertobat, maka dirinya itu oleh Allah akan diberikan sebuah kebaikan. Tapi kalau orang tobat itu tidak dilakukan, mungkin dia masih menahan, karena mungkin masih belum banyak kesalahannya, maka tobatnya itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Sehingga
Kalau manusia itu merasa masih amalnya banyak, meskipun dia punya dosa, akhirnya akan muncul sifat sombong. Ketika orang itu tidak mau tobat, tidak mau baca istighfar kata-kata, itu rasa sombongnya akan muncul. Yang bahaya itu di sombongnya ini. Karena setan itu tidak diterima oleh Allah karena sifat sombong. Apa wastakbar. Setan itu membangkang dan juga merasakan sebuah kesombongan. Maka sombongnya ini yang jangan sampai kita juga kecanduan sombong ini. Kadang-kadang manusia itu kan merasa amalnya sudah banyak, mungkin melakukan kesalahan sedikit tidak terasa. Nah, tidak terasanya ini yang bahaya. Kalau dia tidak terasa terus kemudian dia merasa sudah cukup, maka ini yang bahaya. Karena hakikatnya ketika manusia itu merasa cukup dengan amalnya, itu maka dia merasa sombongnya muncul dan seolah-olah dia ini masuk surga. Padahal tidak begitu. Justru sikap sombong, sikap membangkang itu yang menjadikan manusia itu amalnya tidak diterima. Setan itu kurang apa? Berbakti kepada Allah itu sudah cukup lama. Setan itu. Cuman gara-gara satu saja pekerjaan yang dia itu diminta oleh Allah untuk sujud, meskipun sujud ini ada makna menghormat, ada makna sujud ini sujud secara hakiki, tetapi setan membangkang. Kenapa dia membangkang? Karena merasa dia itu lebih tinggi dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, aku dari api. Maka ketika muncul sifat sombong ini yang menjadikan amal kita ini rusak. Seperti halnya di bab pertama kemarin tentang niat. Maka hati ini yang menjadikan kita sadar siapa sih kita ini. Tapi kalau kita ini muncul kesombongan sedikit saja, maka itu akan menjadikan bentuk-bentuk taubat kita ini juga tidak mampu untuk menangkap itu. Maka sombong ini sebetulnya sifatnya setan yang jangan sampai kita ikuti. Karena sombong ini betul-betul menjadikan amal kita ini akan hilang. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam surat An-Nur ini kita diingatkan bahwasanya bertobat kepada Allah itu kita diminta setiap saat. Meskipun saya panjenengan itu melakukan kesalahannya tidak sengaja. Ketika tidak sengaja itu istighfarnya pun juga harus terus dilakukan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di dalam istighfar itu ada kandungan penting. Jadi kalau kita ini sering bertobat, memang beruntung. Di antara pedagang-pedagang yang tidak beruntung itu, kalau coba nanti jenengan coba, ini barangkali jenengan coba atau kita coba bareng-bareng baca istighfar itu sebelum subuh. Itu jenengan baca 100 kali mengikuti Nabi sebelum subuh. 100 kali sambil diangen-angen. Dengan saya angen-angen tentang apa kesalahannya. Nah, coba istighfar sambil dihayati. Nah, nanti coba hasilnya dirasakan. Ternyata orang baca istighfar itu termasuk membuka pintu rezeki. Yang kedua, orang membaca istighfar itu banyak keberuntungan. Orang membaca istighfar itu. Tapi kadang-kadang memang ini ijazah dari Nabi Muhammad, bukan ijazah dari kiai ya, bukan. Tapi ini ijazah dari Nabi. Nabi itu membaca istighfar sehari semalam tidak kurang dari 100. Belum lagi ditambah sayyidul istighfar. Nah, sayyidul istighfar itu juga menjadi penting bagi kita karena apa? Ya karena memang sayyidul istighfar itu apa? Pokok tuannya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Itu dibaca habis sholat subuh juga, habis sholat asar juga. Itu yang cukup kalau saya itu istighfar. Tapi kalau istighfarnya coba kita praktekkan di dalam kegiatan kita sebelum subuh. Mungkin panjenengan sudah melaksanakan tahajud,
Kalau memang tahajudnya belum terlaksana, bisa dilakukan ya sebelum subuh lah. Kayak begitu ya pas subuh itu ya tidak apa-apa. Menunggu jamaah. Katakanlah dengan tadi saya datang pas subuh, saya lihat tadi waktunya 15 menit ngajak menunggu jamaah. Kita baca pelan-pelan itu insya Allah juga. Itu daripada istighfar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah juga menjelaskan kepada kita di dalam surat Hud. Surat Hud ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma al-ayat. Dalam surat Hud ini kita diminta oleh Allah mohon ampunlah kepada Tuhan tentang semua dosa dan segera bertobatlah kepadanya. Mohon ampun juga bertobat. Dua kalimat ini memang jadi satu. Mohon ampun dan juga bertobat. Maknanya apa? Ketika ampunan itu sudah datang, maka pertobatan itu juga akan dihilangkan. Orang bertobat itu ya memang posisinya dia harus menyelesaikan atau menghentikan sikapnya. Namanya taubat itu menghentikan. Tadi dikatakan satu dia berhenti, tidak mengulangi lagi dan menyesal. Maka taubat itu sikap itu. Kemudian ampunan itu adalah bagian daripada kita beristighfar. Jadi ini kalimat yang memang satu paket. Satu paket itu ya jangan sampai dipisahkan. Kalau sudah berhenti, cukup. Maka yang kita lakukan ketika punya kesalahan, di sini tidak dikatakan maaf, sholat taubat tidak. Cukup kita berhenti, menyesal, tidak mengulangi, tambah istighfar kita yang dikencangkan. Baca istighfar kita yang terus dilakukan. Nah, bagaimana kalau kita ini melakukan itu tidak sengaja? Kalau disengaja mungkin penyesalannya harus kuat. Tapi kalau tidak sengaja bagaimana? Itulah manusia. Ketidaksengajaan manusia itu yang menjadikan kita ini punya kesalahan. Tetapi kesalahan yang tidak disengaja itu akan hilang dengan istighfar-istighfar kita. Dengan amalan-amalan baik kita. Jadi kalau memang tidak sengaja, itu sifatnya ringan. Dan ringan itu akan hilang dengan bacaan istighfar kita. Itu akan ringan. Tetapi kalau kita melakukan sebuah kesalahan besar, maka dia harus melakukan pemberhentian, istilahnya memboikot diri, jangan sampai terus mengulangi. Dan itu akan menjadikan kita bisa berbuat yang lebih tenang. Karena memang bagaimanapun di dalam orang berbuat sebuah kesalahan itu menjadikan dirinya orang-orang yang lalai kepada Tuhannya. Kemudian juga Allah menjelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya hai sekalian orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang betul-betul bertobat. Kalau kita di Jawa, ada kita ini kan ada orang mengatakan orang itu kapok lombok. Kapok lombok itu apa ya? Dia hari ini menyesal, tapi besok akan diulangi lagi. Mungkin karena makan pedas itu gara-gara pedas, akhirnya dia mungkin diare, akhirnya dia berhenti makan lombok sambal. Waktu lain lagi dia ngulangi lagi. Kalau tidak pakai sambal tidak enak. Nah, maka manusia ini biasanya Pak, itu memang begini manusia. Maka Allah ingatkan, jangan begitu. Kalau kita ini bertobat, ya tobat. Jangan tobat, ulangi lagi. Itu namanya tidak benar. Tobat kita ini sudah penyesalan.
jangan sampai diulang-ulang kembali. Karena di dalam taubat itu kemarin tadi sudah dijelaskan ada ikrar tidak mengulangi kembali. Nah, ketika dia mengulangi kembali, dia akan berlawanan dengan dirinya. Jangan sampai kita begitu. Maka Bapak Ibu, sifat taubat ini memang susah ketika manusia itu masih punya hasrat, punya nafsu tentang sebuah peristiwa. Jangan dikira orang minum itu tidak ketagihan. Kalau dia itu minum minuman yang dilarang, yang diharamkan, maka dia punya sifat akan kembali ketika dia ini tidak tercapai keinginannya. Itu manusiawi. Maka manusiawi ini menjadikan dirinya tidak sadar bahwasanya pertaubatannya itu betul-betul dihitung oleh Allah. Dihitung. Kalau kita ini tidak serius dalam taubat, maka taubat itu kita tidak dihitung. Ini bedanya. Maka Allah mengingatkan bertaubatlah dengan taubatan yang nasuha, yang betul-betul baik, sehingga dengan taubat yang baik itu kita betul-betul diterima oleh Allah. Permasalahannya kadang-kadang orang tidak menyangka kalau taubatnya itu seolah-olah sudah diterima. Jadi batinnya manusia itu kan kalau sudah baca istighfar kan sudah selesai. Kadang-kadang sudah maaf, mungkin dia sholat taubat sudah selesai. Tidak di situ. Karena kalau dia itu menyelesaikan sebuah permasalahan harus tuntas. Cuman kadang-kadang begini, Pak. Allah punya sifat Rahman dan Rahim itu dianggap manusia itu ya sudah. Oh, nanti kita minta maaf, minta ampun, Allah sudah pasti menerima. Tapi kalau dia itu jatuh ke lubang yang sama dengan begitu, nah ini beda. Ini seolah-olah meremehkan Allah. Tapi kalau dia tidak sengaja beda lagi. Tapi kalau memang dia jatuh ke lubang yang sama, ini beda. Ini bisa jadi meremehkan. Ya, sifat meremehkan ini yang tidak bagus, tidak baik, sehingga harus kita lawan. Mungkin menjadi PR kita ketika taubat kita ini masih belum maksimal. Satu contoh begini, ada sebuah pekerjaan. Yang pekerjaan itu mohon maaf menghasilkan uang. Siapa yang nggak suka Pak Bu, kalau kita bekerja dapat uang? Orang sekarang itu yang ngomong enak. Golek sing halal saja susah. Maaf, golek sing haram saja susah. Apalagi yang halal. Ini kalimat ini muncul, saya sering dengar. Contohnya apa? Dia main togel. Waktu itu main togel. Main togel ini kan haram. Ini susah kan? Tidak menang-menang, kadang kalah. Akhirnya dia muncul statement kalimat. Lawang nyari yang haram saja susah. Apalagi yang haram. Kalimat ini berbahaya. Kalau kalimat ini diamini bahaya. Nah, tidak begitu. Maka ketika mencari duit, itu tetap kita bentuknya yang halal yang baik. Maka ada kalimat halal thayyibah itu dalam langkah-langkah kita ini juga benar. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, ketika kita ini tidak benar-benar bertaubat kepada Allah, hakikatnya taubat kita ini sia-sia. Memang manusia ini ada sebuah keinginan, tapi keinginan itu harus kita tekan, istilahnya nafsu itu, sehingga nafsu itu kan betul-betul terhalang dengan sikap taubat kita. Sehingga nafsu itu kan gambarannya begitu. Di dalam surat Yusuf itu, Nabi Yusuf pun juga diabadikan oleh Allah dalam wama ubari'un nafsi inna nafsa la'amalatun bisu. Saya tidak akan membebaskan hawa nafsuku, karena hawa nafsu ini akan mengajak kepada keburukan. Nah, ketika panjenengan saya itu melakukan sebuah maksiat, keburukan, itu nafsunya sudah muncul. Langkah cepatnya memang harus kita hentikan, kita tidak mengulangi lagi dan menyesal. Itu memang penting. Sehingga kalau sudah terpatri dirinya sudah cukup, aku salah, cukup, tidak tak ulangi, itu bagus. Tapi bagi manusia ketika dia merasa cukup tobat mana, nanti melakukan kesalahan nanti tobat lagi,
istighfar lagi, nah itu yang jadi masalah. Ini maaf kita tidak sadar kalau kita nanti akan berhadapan dengan Allah dengan sikap kita itu begitu. Kadang-kadang ada orang itu manusia ketika sholat dia sholat itu kan sudah merasa seolah-olah kewajibannya selesai, kewajibannya selesai. Dan itu dianggap manusia itu ketika dia sholat sudah selesai dan dosanya sudah diampuni semua. Apalagi minta Allah mengampuni wali-wali yang lain. Nah, itu diantaranya begitu sudah selesai. Tapi Allah pun jawabnya tidak begitu. Kalau kita ini betul-betul mau diterima tobatnya, harus ada pembuktian kita berhenti tidak mengulangi lagi. Ini buktinya. Kalau tidak begitu, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Allah tahu kita seperti apa. Gampangannya jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu kan bohongi Allah. Bohonginya bagaimana orang munafik? Lek wong Islam menang, melok menang. Tapi lek orang Islam tidak menang, melok kafir, melok kafir. Itu diantaranya orang munafik. Maka orang munafik ini tidak boleh disolati kalau meninggal. Nggak boleh solati. Maka ini keren loh, iya. Karena surat atau bait turun sebab munafik. Abdullah bin Ubay ikut dengan Nabi, Pak. Kemana-mana ikut dengan Nabi. Abdullah bin Ubay itu tidak boleh sholat. Nabi dilarang. Wala tusolli alaihim. Oh, coba sholat di Muhammad. Itu begitu. Kenapa? Abdullah bin Ubay itu yang gerogoti Nabi. Ketika Nabi dalam menunggu ayat turun tentang perang, Abdullah bin Ubay mesti ngomong, ayo perang. Ayo perang Nabi, kita siap. Tapi ketika turun ayat perang, gembos. Mungkin bahasanya kita ini, betul seenak perang. Nanti gembosi yang lain. Mungkin pada waktu itu gembosi juga. Jadi perang Badar, juga perang Uhud, itu yang gembosi juga. Terus tidak usah, sudah sampai. Awak mungkin nantinya boleh selamat. Sana loh senjata lengkap. Lah kamu tidak punya senjata. Setor nyawa. Nah, itu biasanya di setor nyawa. Bukan setor nyawa, ini orang berjuang itu begitu. Tapi Abdullah bin Ubay begitu. Maka orang yang tobatnya tidak serius ini digambarkan seperti orang munafik. Karena orang munafik itu beragamanya juga tidak serius. Beragamanya setengah-setengah. Setengah ikut sana, setengah ikut sini. Nah ini yang nggak bagus, Pak. Maka tobat kita supaya bagus, supaya baik, maka kita pun juga tobat dengan sungguh-sungguh. Itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang taubat. Sekarang kita ambil hadisnya. Hadis yang pertama, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksaru min sab'ina marrah. Nabi menyampaikan, demi Allah, saya akan membaca istighfar atau melakukan pertobatan kepada Allah sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Ini hadis pertama, 70 kali. Nanti di hadis kedua, Nabi 100 kali. Ini paling sedikit dilakukan. Paling sedikit Nabi melakukan 70 kali. Di hadis kedua, wa anil Aghor bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Ya ayuhan nas, hei manusia, sahabat-sahabatku, tubu ila Allah, bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun. Mintalah ampun, maka sehingga saya itu bertobat tidak kurang daripada 100 kali. Ini Pak, kalau Nabi aja membacanya 100 kali, itu kira-kira Nabi ini kan tidak ada dosanya. Panjenengan kira-kira
Yakin tidak Pak Bu kalau Nabi itu tidak punya dosa? Karena Nabi ini maksum kan dijaga loh. Kalau dijaga mesti tidak punya dosa. Nabi mau salah diingatkan. Jadi Nabi itu kan bahwa yang tiku anil hawa. In huwa illa wahyu. Nabi tidak akan melakukan sebuah amal kalau tidak turun ayat. Maka Nabi itu mesti pas. Kenapa? Karena Nabi itu dapat ayat, dapat firman, dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Sehingga Nabi itu dalam melakukan sebuah sikap itu tidak akan menyimpang karena sesuai dengan perintah. Nah, gampangnya ngomong Pak. Kalau kita ini kepingin aman, kepingin selamat, ikuti Nabi. Nabi itu pakai Al-Quran. Maka kita pun juga mengikuti Al-Quran. Maka ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka mintalah ampun. Dengan ampunan itu Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, semuanya, tidak ustadz, kiai, siapapun, mesti punya dosa. Mesti. Bukan insya Allah lagi, mesti. Kadang-kadang kita tidak terasa. Naik motor di stopan, kita berhenti. Nah, kemudian ada anak perempuan naik motor pakai hotpen di sana. Nah, tiba-tiba berhenti di depan kita. Nanti kan kelihatan mata. Lek dilihat itu berdosa, lek tidak dilihat. Boten eman-eman Pak Boten. Kalau tidak dilihat itu ya di depan mata, tapi yang dilihat kita mesti berdosa. Maka keadaan-keadaan kita itu yang tidak sengaja, itu mesti. Itu yang tidak sengaja. Yang sengaja, ada teman-teman itu ngobrol gunjing, ngerasani. Nah, ini kan diajak gunjing bisa. Ngerasani tadi. Melo, ikut. Nah, karena ikut larut. Oh iya, jadi mau ikut tak tepat. Nah, sehingga akhirnya larut. Nah, mestinya kalau ada orang tidak tepat, saudara kita tidak pas, diingatkan. Jeleknya kita orang Jawa ini Pak, kadang-kadang ini bercanda ini, tapi masuk akal. Orang Jawa itu biasanya pakai belangkon. Depannya rata, belakangnya bedol. Jadi di ketemu temannya itu tidak tepat itu diam tidak ngomong, tapi di belakang tidak boleh. Sikap kita tidak boleh begitu. Ada itu saudara kita salah diingatkan. Nah itu maknanya panjenengan termasuk orang yang sayang dengan saudara. Itu seperti kita. Kalau kita salah dibiarkan, kita juga banyak dosa. Nah, diingatkan. Nah, tugas kita begitu sehingga apa? Taubat kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.